Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini karena Bapak ada kegiatan selama beberapa hari, maka Bapak akan memberikan bahan ajar untuk kalian, yaitu tentang himpunan. Nah, pada bagian pertama ini kalian akan mempelajari tentang konsep daripada himpunan. Apa itu himpunan? Bagaimana kalian mengartikan himpunan? Nanti akan dibahas di dalam materi ini. Tapi sebelum kita membahas materi ini, kompetensi apa yang harus kalian miliki di dalam kalian mempelajari himpunan? Nah, kompetensi dasar itu antara lain adalah bahwa kalian harus memahami pengertian himpunan, himpunan bagian, komplement himpunan, operasi himpunan, dan menunjukkan contoh dan bukan contoh. Nah, untuk kesempatan ini yang akan kita pahami adalah kalian harus mampu memahami tentang himpunan. Kemudian selain kalian harus mematuhi pada kompetensi dasar himpunan, kalian juga harus bisa tahu apa tujuan kita mempelajari himpunan ini. Tujuannya adalah bahwa kalian harus memiliki rasa syukur terhadap karunia Tuhan atas kesempatan dapat mempelajari kegunaan konsep himpunan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Kemudian serius dalam mengikuti pembelajaran matematika. Menunjukkan sikap konsisten dan teliti, tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah, memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika, percaya diri pada daya dan kegunaan matematika. Kemudian kamu juga nanti akan dapat menjelaskan pengertian himpunan, juga dapat membedakan antara himpunan dan bukan himpunan. Marilah kita lihat tayangan berikutnya, di mana kalian pasti pernah menyaksikan acara ini di televisi beberapa bulan yang lalu. Yaitu kegiatannya adalah tentang pelaksanaan Piala Dunia di Brazil, di mana dalam pelaksanaan itu kita lihat pembagian grup dalam Piala Dunia yang diikuti oleh beberapa negara. Kurang lebih ada 32 negara yang ikut di dalam Piala Dunia 2014 lalu. Anggota-anggotanya adalah, ini yang harus kalian perhatikan. Di grup A ada Brazil, Kroasia, Meksiko, Kamerun. Grup B ada Spanyol, Belanda, Chili, Australia. Grup C ada Kolombia, Yunani, Pantai Gading, Jepang. Grup D ada Uruguay, Costa Rica, Inggris, Italia. Grup E ada Swiss, Ekuador, Prancis, Honduras. Grup F ada Argentina, Bosnia, Iran, dan Nigeria. Grup G ada Jerman, Portugal, Ghana, dan Amerika Serikat. Grup H ada Belgia, Aljazair, Rusia, dan Korea Selatan. Nah, ini semua grup ini jumlahnya kalau kita hitung ada 32. Nah, kalau semua anggota grup ini kita kumpulkan jadi satu kesatuan, ya, kita satukan semua grup ini, maka kumpulan dari seluruh peserta Piala Dunia tersebut di dalam matematika itu bisa kita katakan sebagai himpunan. Ya, bisa kita katakan sebagai himpunan. Setiap kumpulan dapat dikatakan himpunan jika 1. Keanggotaannya jelas. 2. Memiliki ciri yang sama. 3. Ada kesepakatan. Keanggotanya jelas maksudnya apa? Ya, dalam menyatakan satu himpunan ya harus ada anggotanya. Kalau tidak ada anggotanya, maka dia tidak dapat kita katakan himpunan, atau nanti nama lainnya adalah himpunan kosong.
kemudian memiliki ciri yang sama. Artinya kalau kita bicara himpunan, misalkan peserta Piala Dunia, ya yang kita ambil ya Piala Dunia. Kemudian kalau kita mau ambil misalkan peserta Piala Asia, ya berarti yang dari Asia. Jadi jangan digabung dengan yang dunia. Atau kalau kita ingin ambil misalkan antara buah dan binatang, nah itu buah dan binatang tidak bisa digabung. Kemudian ada kesepakatan. Maksudnya apa? Di dalam menjawab bahwa kumpulan itu bisa dikatakan himpunan, ada kesepakatan dalam menyebutkan anggota-anggotanya. Contohnya, siapa peserta Piala Dunia? Pasti yang disebutkan yang tadi. Nggak mungkin ada di situ di dalamnya Indonesia. Nah, itulah maksudnya kenapa dalam kumpulan itu bisa dikatakan himpunan harus memiliki 3 syarat yang diharuskan, ya. Nah, dari keterangan-keterangan yang sudah kalian dapatkan ini, maka muncullah satu pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Nah, himpunan itu adalah kumpulan benda atau bilangan yang anggotanya dinyatakan dengan jelas. Nah, maksud dinyatakan dengan jelas ini tadi apa? Bahwa anggota-anggotanya tadi harus sejenis, kemudian memiliki kata sepakat. Nah, itulah jelas, selain anggotanya sendiri yang jelas. Nah, dari gambar yang kalian amati tadi dapat kita temukan bahwa himpunan negara yang tergabung di grup A itu bisa kalian tadi lihat ada Brazil, Kroasia, Meksiko, dan Kamerun. Atau himpunan negara yang tergabung di grup E ada Swiss, Ekuador, Prancis, Honduras, dan seterusnya. Seluruh peserta dikelompokkan dalam 8 grup, yaitu grup A, grup B, grup C, grup D, grup E, dan F, G, dan grup H. Australia berada di grup B. Brazil dan Kamerun sama-sama berada di grup G. Setiap anggota grup adalah 4 negara. Nah, kalau misalkan dalam kumpulan sudah lebih dari 1 anggotanya, maka dia bisa kita sebut sebagai himpunan. Nah, ini contohnya 4 negara. Perhatikan informasi berikut. Lihat gambar 2 buah diagram, atau nanti kalau kalian belajar lebih lanjut ini namanya diagram Venn. Ya, di sini ada, kalau di atasnya ini ada tulis A, ini B, maka ini adalah himpunan A dan himpunan B. Untuk memperjelas konsep tentang himpunan, pada gambar 21 tadi yang kita mengkelompokkan peserta-peserta Piala Dunia dalam grup, itu dapat kita jadikan contoh himpunan. Dan kita temukan beberapa ketentuan sebagai berikut. Misalkan gambar 22 ini adalah 2 contoh himpunan A dan B. Nah, himpunan dinotasikan dengan huruf kapital. Artinya himpunan ini dinotasikan dengan huruf A, B, C. Huruf besar, nggak boleh kecil. Ya. Himpunan A dan B dapat ditulis A adalah himpunan. Nah, ini tanda kurung kurawal ini bisa dibaca dengan himpunan. A adalah himpunan Brazil, Kroasia, Meksiko, dan Kamerun. B adalah himpunan Spanyol, Belanda, Chili, dan Australia. Anggota dari satu himpunan dilambangkan dengan elemen. Nah, ini lambang elemen. Sedangkan jika bukan anggota dilambangkan dengan bukan elemen. Nah, ini harus dipahami nih, harus diingat. Bagaimana lambang elemen, bagaimana lambang bukan elemen. Contohnya misalkan himpunan B tadi memuat anggota Spanyol, ada kan? Nih, himpunan B ada Spanyol. Maka Spanyol dikatakan sebagai anggota himpunan B, atau sering disebut Spanyol adalah elemen himpunan B, dilambangkan dengan bacanya Spanyol elemen himpunan B. Sedangkan himpunan A tidak memuat Australia. Lihat di himpunan A ada nggak Australia? Tidak ada kan? Nah, karena tidak ada Australia, maka Australia bukanlah anggota himpunan A.
atau Australia bukan elemen himpunan A, yang disimbolkan dengan Australia bukan elemen atau bukan anggota himpunan A. Nah, itulah yang harus kalian pahami, yang harus kalian pelajari. Semoga apa yang kalian dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.